Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Elena Sofika. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi himpunan bagian 3. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube Ibu dan jangan lupa di-like video pembelajarannya. Terima kasih. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada diagram Venn, kedua operasi himpunan, dan yang ketiga yaitu ada kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota himpunan. Yang pertama kita akan masuk ke materi diagram Venn. Ya. Nah, dalam menggambar diagram Venn ini ada ketentuan untuk menggambar diagram Venn itu sendiri. Yang pertama yaitu himpunan semesta. Digambarkan dengan persegi panjang pada pojok kiri atas ditulis lambang S atau himpunan semesta. Yang kedua yaitu setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Ya, yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan digambarkan dengan noktah atau titik di dalam kurva. Dan yang keempat yaitu jika anggota himpunan banyak, maka tidak perlu dituliskan satu per satu. Agar kalian lebih bisa memahami seperti apa sih gambar diagram Venn itu, nah di sini Ibu memberikan contoh untuk gambar diagram Venn. Nah, di sini ada himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A-nya 1 dan 2, dan B-nya yaitu ada 3 dan 4. Kita akan menggambarkan diagram Venn-nya. Ingat yang pertama ketentuannya apa? Himpunan semesta dulu digambarkan dengan persegi panjang. Dan terdapat lambang himpunan semesta di pojok kiri atas. Ya. Nih, seperti ini. Lalu kita buat gambar kurva tertutupnya atau lingkaran seperti ini. Nah, ini untuk himpunan A. Lalu untuk himpunan B di sebelahnya ya. Nah, kita lihat nih anggotanya. Untuk yang A yaitu 1 dan 2. Ingat untuk menuliskan anggota dari himpunan ini digambarkan diagram Venn ini kita harus memberikan nokta atau titik ya di sebelah angkanya. Nah, seperti ini. Titik atau nokta baru 1. Lalu 2. Nah, yang B-nya yaitu ada 3 dan 4 sama. Kita kasih nokta dulu atau titik 3 dan 4. Nah, ini merupakan anggota A dan B nih sudah masuk semua di dalam kurva. Tinggal kita lihat yang di dalam semesta. Adakah anggota yang belum kita tuliskan? Masih ada ya, selain A dan B. Berapa berarti? 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 ini kan belum kita masukkan ke dalam gambar diagram Venn ini ya. Nah, kita masukkan di luar dari kurva lingkaran ini ya. Kita masukkan, nah, seperti ini. Bisa kalian tempatkan di mana saja. Mau di bagian pojok bawah atau di pojok atas, tidak apa-apa. Yang penting di luar dari kurva A dan B, yaitu masih dalam wilayah semesta ya, di kotak ini. Oke. Lalu yang 6-nya kita taruh di sini. Ya. Sampai sini paham untuk menggambar diagram Venn? Kita lanjut. Contoh soal berikutnya yaitu gambarkan diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, di sini diketahui untuk semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk Y-nya bilangan genap kurang dari 6. Dan Z-nya anggotanya yaitu 1 dan 3. Nah, kita tuliskan kembali himpunan semestanya. Lalu yang Y-nya nih, perhatikan. Bilangan genap kurang dari 6. Berarti anggotanya berapa saja? 2 dan 4 ya. Z-nya kita tuliskan kembali 1,3. Nah, di sini sudah ketahuan nih anggota himpunannya. Berarti langsung bisa kita buat diagram Venn-nya. Nah, untuk menggambar diagram Venn, yang perlu kalian ingat, pertama kita harus membuat himpunan semestanya dulu, atau bisa dapat kita gambarkan dengan persegi panjang. Lalu kita tuliskan lambang S-nya di bagian pojok kiri yang atas ya. Nah, sampai sini, lalu baru kita bisa buat kurva tertutup.
Yang pertama yaitu untuk yang bagian Y, yang kedua yaitu untuk yang Z. Nah, yang Y itu anggotanya apa saja? 2 dan 4. Ingat, untuk menuliskan anggota, kita harus menuliskan noktah atau titik di sebelah anggota tersebut ya. Seperti ini. 2 dan 4. Yang Z-nya yaitu 1 dan 3. Nah, dari anggota Y dan Z, ada anggota berapa saja yang belum kita tuliskan di semesta? Ada 5 dan 6 ya. 5 dan 6 kita tuliskan di bagian semesta, di luar dari kurva Y dan Z ya. Nah, kita tuliskan di mana saja. Dapat ditempatkan di mana saja, yang penting masih dalam wilayah semesta ya, di luar dari lingkaran ini. Nah, kita tuliskan 5-nya di sini dan 6. Oke, sampai sini paham ya untuk menggambar diagram Venn. Nah, misalkan, Bu, ada yang sama anggotanya antara Y dan Z. Nah, kalian bisa langsung menggambarkan untuk Y, Z itu berdampingan atau ada perpotongan di tengahnya. Nanti anggota yang samanya itu bisa dituliskan di bagian tengahnya. Seperti itu, oke? Langsung kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi himpunan. Nah, adapun operasi himpunan itu terbagi dari beberapa. Contohnya yaitu ada gabungan himpunan, kedua ada irisan himpunan, ketiga selisih himpunan, dan yang keempat yaitu komplement himpunan. Yang pertama kita akan membahas gabungan himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu ada gabungan himpunan. Gabungan himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari himpunan A atau himpunan B. Nah, untuk gabungan himpunan ini sendiri dapat dinotasikan dengan A gabung B, atau notasinya ini seperti huruf U ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal gabungan himpunan. Contoh soal dari gabungan himpunan. Nah, ini diketahui untuk himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk B anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Ditanyakan yaitu A gabung B. Nah, ingat untuk A gabung B dinotasikan dengan U, seperti U ya. Nah, kata kuncinya nih untuk gabungan himpunan yaitu tulis semua angkanya. Namanya juga gabungan ya. Nah, pertama kita tuliskan dulu anggota himpunan A, lalu digabung dengan anggota himpunan B. Jadi, anggota A jika digabungkan dengan anggota B, yaitu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ya, jadi kita gabungkan semua anggota dari A maupun B. Jika ada yang sama, cukup kita tuliskan satu kali. Ya, seperti ini kan ada 1, cukup kita tuliskan 1 kali. Lalu ada yang sama, 5 ada 2 kan, tetap kita tuliskan 1 kali ya. Jadi kita gabungkan semua anggotanya, itu merupakan gabungan himpunan. Lalu contoh soal yang kedua, B gabung A, kita tuliskan dulu anggota himpunannya, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, digabungkan dengan himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya yaitu sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ingat ya, kata kunci gabungan himpunan yaitu tulis semua angkanya. Ya, karena ini kan merupakan gabungan, jadi ditulis semua anggotanya maupun A dan B. Oke, lanjut yang kedua yaitu kita masuk ke irisan himpunan. Irisan himpunan adalah himpunan yang anggotanya persekutuan antara himpunan A dan himpunan B. Ya. Nah, irisan himpunan ini dinotasikan dengan yaitu A irisan B, atau notasinya ini seperti huruf N ya, atau U terbalik. Seperti ini. Ini merupakan notasi dari irisan himpunan. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk anggota himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggota B-nya 2, 4, 6, 8, C-nya 5, 6, 7, 8. Kata kunci dari irisan himpunan nih, perhatikan, dinotasikan dengan N, seperti huruf N ini ya. Lalu, kata kuncinya cari angka yang sama. Kita cari angka yang sama kalau irisan. Yang pertama yaitu A irisan B terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu anggota A-nya yaitu 1, 2, 3, 4.
kita iris dengan himpunan B, 2, 4, 6, 8. Namanya juga irisan ya. Jadi kita cari anggota yang sama antara himpunan A dan B. Untuk anggota himpunan A kita lihat angka mana yang sama dengan himpunan B? 2 ya. Yang pertama itu ada angka 2 dan angka 4. Jadi untuk irisan antara A iris B yaitu hasilnya 2 dan 4. Kita coba lagi. B irisan C. Kita tuliskan dulu himpunannya sebagai berikut ya. Perhatikan di sini adakah yang sama untuk himpunan B dan C? Ada tidak? Ada ya, 6 dan 6 nih. Untuk yang B ada 6 dan yang C juga ada 6. Lalu ada 8. Jadi B irisan C yaitu hasilnya 6 dan 8. Contoh lagi untuk A irisan C. Mohon maaf ini A irisan C ya, bukan A irisan B. A irisan C kita tuliskan dulu himpunannya 1, 2, 3, 4. Dan yang C-nya itu 5, 6, 7, 8. Kita lihat nih antara A irisan C, adakah yang sama anggotanya? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kalian ingat dengan materi sebelumnya, jika tidak ada anggotanya dapat kita tuliskan dengan himpunan kosong. Jadi hasil dari A irisan C, ini irisan C ya, yaitu himpunan kosong atau tidak ada anggotanya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke selisih himpunan yang ketiga nih. Selisih himpunan ini dapat kita notasikan dengan A, atau ini selisih B ya, atau bisa kita sebut dengan pengurangan A selisih B. Artinya yaitu himpunan semua anggota A yang bukan himpunan B. Ya, untuk agar kalian lebih mengerti, Ibu akan memberikan contoh untuk selisih himpunan. Nah, terdapat himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, 4, yang B-nya yaitu 2, 4, 6, 8, dan C-nya 5, 6, 7, 8. Ditanyakan A selisih B. Ingat, kata kuncinya yaitu lihat himpunan depan. Ya, kita lihat di sini A selisih B. Adakah yang sama antara A dan B? Ada ya, 2. Kita coret 2 dengan 2 dan 4 dengan 4. Untuk hasilnya A selisih B, kita cukup lihat himpunan depan atau himpunan A yang ini ya. Kita lihat, sisanya itu ada 1 dan 3. Berarti hasilnya A selisih B 1 dan 3. Contoh selanjutnya B selisih C. Kita tuliskan dulu anggotanya. 2, 4, 6, 8 selisih dengan 5, 6, 7, 8. Kita lihat adakah yang sama antara B dan C? Ada ya, 6 dengan 6. Lalu ada lagi tidak? Ada, 8 dengan 8. Nah, untuk hasilnya cukup kita lihat himpunan bagian depannya. Ingat ya, himpunan bagian depannya itu yang B. Nah, yang B ini sisanya tinggal anggota apa saja? 2 dan 4. Jadi, B selisih C hasilnya 2 dan 4. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke komplement himpunan. Komplement himpunan ini dapat kita notasikan dengan A komplement atau A yang dipangkatkan dengan C ini merupakan komplement ya. Nah, artinya himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan merupakan himpunan A. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, Ibu berikan contoh soal untuk komplement himpunan. Contoh soal untuk komplement himpunan. Di sini terdapat anggota himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk anggota himpunan A-nya yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. C-nya yaitu 5, 6, 7, 8. Nah, untuk komplement himpunan dinotasikan dengan ada pangkatnya C atau komplement. Kita mencari komplement dari himpunan A. Ini merupakan dari notasi komplement himpunan ya. Nah, kita ditanya apa? Contoh soal komplement himpunan. Nah, di sini diketahui himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk anggotaannya yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Yang C-nya yaitu 5, 6, 7, 8. Nah, untuk komplement itu dinotasikan dengan A komplement atau di atasnya pangkatnya itu ada C atau komplement. Ditanyakan komplement dari himpunan A atau A pangkat C, A komplement. Dan komplement dari himpunan C.
kita pertama mencari A komplement dulu ya. Nah, di sini kita tuliskan kembali himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota A-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat untuk menentukan komplement himpunan, semua anggota semesta kecuali bukan anggota himpunan A. Nah, untuk anggota A, adakah yang di semesta? Ada ya, 1, 2, 3, 4. Kita coret. Nah, berarti untuk komplement dari himpunan A-nya itu semua anggota himpunan semesta. Nih, berarti A komplementnya yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Jadi kalau untuk mencari komplement fokusnya di semesta. Ya, jika himpunan A-nya ada yang sama dengan semesta, kita coret, lalu sisanya itu yang di semesta merupakan A komplementnya. Ya, kita ke soal yang kedua yaitu mencari C komplement. C komplementnya yaitu, ini komplement C ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk anggota C-nya yaitu 5, 6, 7, 8. Mohon maaf, ini anggota C-nya 5, 6, 7, 8. Nah, kita mencari komplement dari C. Nah, di sini kan ada yang sama nih. Di semestanya 5, 6, 7, 8 kita coret. Nah, hasil dari komplement C-nya yaitu semua anggota S. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, dan 9. Ya, itu merupakan untuk mencari komplement himpunan. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke materi kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, untuk kardinalitas himpunan ini dapat dinotasikan dengan N. Ya, N A. Nah, ini kan misalkan himpunan A, berarti kita notasikan dengan NA. Kalau untuk himpunan B, berarti dinotasikan dengan N dalam kurung B. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Contoh soal untuk kardinalitas himpunan. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Diketahui himpunan A anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Dan yang B-nya yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita akan menentukan banyak anggota himpunan A dan B. Nah, untuk menentukan dari banyaknya anggota himpunan ini atau kardinalitas himpunan, kita notasikan dengan N. Nah, karena ini kan himpunan A berarti N kurung buka A ya nantinya. Nah, kita lihat dulu nih, untuk himpunan A ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk banyaknya anggota himpunan A ada 7, atau dapat kita notasikan dengan N kurung buka A kurung tutup sama dengan 7. Untuk yang B ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya anggota B adalah 5, atau dapat kita notasikan dengan N kurung buka B kurung tutup sama dengan 5. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, kita contoh selanjutnya yaitu diketahui himpunan P yaitu anggotanya X di mana X kurang dari 10, X-nya bilangan bulat positif. Dan untuk yang Q yaitu Y di mana Y lebih dari sama dengan negatif 5. Y bilangan bulat negatif. Nah, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Sebelum kita menentukan banyaknya anggota, kita jabarkan terlebih dahulu anggota dari P dan Q. Yang pertama yaitu untuk anggota P, di mana X-nya itu bilangan bulat positif. Nah, berarti di sini kan kurang dari 10, berarti sampai 9, dimulai dari 1. Nah, kita lihat anggota P ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti ada 9 nih. Atau dapat kita notasikan dengan N kurung buka P kurung tutup sama dengan 9. Untuk himpunan Q, anggotanya yaitu, ini kan berarti bilangan bulat negatif. Dimulai dari berapa? Negatif 1 ya. Berarti anggotanya yaitu, karena ini kan lebih dari sama dengan, berarti 5-nya ke bawah negatif 5-nya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Berarti ada berapa anggotanya untuk yang Q? Ini Q ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 nih. Atau dapat kita tuliskan dengan N kurung buka Q kurung tutup sama dengan 5. Ya. Sampai sini paham untuk materi kardinalitas himpunan. Sekian pembelajaran pada kali ini.
semoga kalian dapat memahami materi yang sudah kita sampaikan. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.